Bab 9. Dua pilihan. Hari Minggu ini Diandra tidak pergi ke butik. Ia ingin berlibur dengan menemani Alia di rumah. Diandra menemani Alia yang tengah bermain masak-masakan di teras samping rumah. Ia tersenyum mengamati keceriaan yang tergambar di wajah polos putrinya. Baginya, kebahagiaan Alia adalah segalanya. Saat memutuskan berpisah dari Aldebaran, banyak hal yang ia pikirkan, termasuk bagaimana menjaga perasaan putrinya nanti. Ia begitu takut kondisi psikis putrinya akan terganggu. Tak mudah untuknya menjelaskan pada Alia tentang kondisi mereka saat ini. Saat Aldebaran balik ke Australia, anak itu memahami situasi yang mengharuskan mereka tinggal terpisah dengan konsep berpikirnya yang sederhana. Ayahnya berada di tempat yang jauh, makanya mereka tidak tinggal satu atap. Namun di saat Aldebaran kembali ke Indonesia, Alia sulit memahami kenapa mereka tak lagi tinggal bersama. Yang ia tahu, ayahnya memiliki rumah lain yang kosong. Makanya ayahnya tinggal di sana agar rumah tak lagi kosong. Suara bel pintu mengagetkan lamunannya. Asisten rumah tangga yang hendak melangkah membuka pintu, segera dihentikan Diandra. "Biar saya saja, Bi." Diandra melangkah mendekat ke arah pintu. Ia begitu kaget mendapati seorang Aldebaran berdiri mematung di hadapannya. "Al?" "Heidi, Alia ada. Aku kangen sama dia." Aldebaran menyunggingkan senyumnya. Diandra mengangguk. "Ada. Dia lagi main di teras samping. Aku bolehkan menemuinya?" Lagi-lagi Diandra hanya bisa mengangguk. Tentu ia tak bisa membatasi Alia untuk dekat ayahnya. Putrinya pun membutuhkan kehadiran sang ayah. "Alia." Aldebaran melangkah ke arah sang putri. Alia tersenyum sumringah. Matanya berbinar seperti kelinci menemukan wortel. Ada kilat-kilat kegembiraan yang tengah berloncatan di matanya. "Papa?" Alia berlari ke arah Aldebaran. Mereka berpelukan begitu hangat. "Papa kok lama gak datang ke sini?" Alia sedikit mengerucutkan bibirnya. Tanda bahwa ia kecewa karena belakangan ini ayahnya jarang menemuinya. "Iya maaf sayang, Papa belakangan ini sibuk. Sekarang Papa datang untuk menemani Alia main." Aldebaran mengusap rambut putrinya. "Asik," pekik Alia senang. Diandra terdiam mengamati Alia bermain bersama Aldebaran, sang mantan suami. Meski bercerai, mereka sepakat untuk kompak mengasuh anak bersama-sama. Alia terlihat begitu bahagia. Seburuk apapun kelakuan Aldebaran, pantang untuk Diandra menceritakan aib mantan suaminya pada putrinya. Biarkan saja sang ayah tetap menjadi pahlawan di mata Alia. Ia mungkin tak bisa menjadi suami yang baik untuknya hingga perceraian itu terjadi. Namun ia masih punya kesempatan untuk menjadi ayah yang baik untuk Alia. Sampai kapanpun, ikatan darah tak akan berbekas. Diandra menyajikan jus mangga dan beberapa toples berisi cemilan di meja ruang tengah yang terletak di sebelah teras samping. Dia mempersilakan Aldebaran untuk minum terlebih dahulu. Aldebaran meninggalkan Alia sejenak dan duduk di ruang tengah. Diandra duduk di sofa lain. Aldebaran meraih satu gelas jus itu lalu meneguknya. "Di?" "Iya, Al." Aldebaran menyiapkan mentalnya untuk menyatakan semuanya. Dia tak dapat lagi menahan perasaannya. Ia ingin kembali pada mantan istrinya. Aku ingin minta maaf." Tatapan mata Aldebaran terpusat pada wajah ayu Diandra. Diandra terdiam, tak menunjukkan reaksi lebih. Ia yakin akan ada hal lain yang ingin dikatakan Aldebaran. "Aku menyesal sudah pernah menyakitimu begitu dalam. Aku menyesal meninggalkan perempuan sebaik kamu demi seseorang yang ternyata palsu. Aku menyesal telah bertindak bodoh." Aldebaran menundukkan wajahnya. Meminta maaf dan mengakui penyesalannya menjadi awalan bagus untuknya dalam usaha mendekati Diandra kembali. Diandra terpekur. Dulu dia selalu berharap Aldebaran akan mendatanginya, meminta maaf dan mendapat balasan dari apa yang ia lakukan. Ia berangan suatu saat nanti Aldebaran akan mengemis maaf dan cintanya. Jika menuruti ego, tentu Diandra memilih untuk menatapnya angkuh.
Jika memihak pada emosi labil dan sakit hatinya, dia ingin bersikap dingin, memalingkan wajah lalu berkata padanya, "Dulu kamu kemana saja? Saat aku masih berharap kamu menyesali semua dan meminta maaf, kamu kemana? Hatiku sudah terlanjur sakit. Tidak semudah itu memaafkan. Tidak semudah itu." Namun Diandra menyadari, dia sosok yang dewasa dan seharusnya bisa bijak menghadapi situasi sekarang. Meski rasa sakit itu masih ada, tapi ia juga tahu, dendam dan kebencian hanya akan membutakan mata hatinya. Ia harap Aldebaran bisa belajar dari kesalahannya. Terlalu angkuh jika ia tak mau memaafkan. Dia bisa saja memaafkan, tapi dia tak akan pernah kembali padanya. "Apa kamu mau memaafkanku?" Sorot mata Aldebaran setajam elang. Dia begitu berharap Diandra mau memaafkannya dan menutup masa lalu. Diandra menghembuskan nafas pelan. "Iya, aku memaafkanmu." Aldebaran tersenyum lega. "Terima kasih, Di." Ingin ia ungkapkan keinginannya untuk kembali pada Diandra, tapi ia rasa ini terlalu cepat. Setidaknya dia harus berusaha mengesankan wanita itu lebih dulu. Tak mudah memenangkan hati Diandra, apalagi ia pernah menyakitinya. Ting tong. Suara bel kembali menggema. Diandra beranjak dan melangkah menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, sosok Rega mematung dan menatapnya datar. "Rega?" Rega melirik mobil Aldebaran yang terparkir di halaman. "Aldebaran ada di sini?" tanya Rega dingin. Diandra menyadari satu hal, Rega salah paham terhadapnya. "Iya, dia datang ke sini untuk menemui Alia." Sudah sewajarnya kan seorang ayah menemui putrinya. Rega tak menanggapi apapun. Ia tak bisa berbohong. Saat ini hatinya terbakar cemburu. Ia yakin Aldebaran tengah menyusun strategi untuk kembali mendapatkan Diandra. "Ayo masuk, Rey." Diandra tersenyum, mencoba mendinginkan perasaan Rega yang tengah dilanda cemburu. Rega masuk ke dalam. Aldebaran kaget bukan kepalang melihat kedatangan berondong tengil itu. "Wow, ada tamu spesial," ucap Aldebaran dengan senyum sinisnya. "Iya, tentu saja. Aku spesial di hati Diandra," balas Rega percaya diri. Rega duduk berhadapan dengan Aldebaran. Diandra memilih untuk duduk terpisah dari mereka. Alia yang melihat kedatangan Rega, seketika menghentikan aktivitasnya. Dia berlari kecil mendekat pada Rega. "Hai Om Rega." Rega tersenyum lebar menyambut langkah Alia. Ia mendudukkan gadis kecil itu di pangkuannya. "Hai sayang, lagi main apa?" "Lagi main masak-masakan, Om." Alia turun kembali dari pangkuan Rega lalu berlari untuk mengambil peralatan bermainnya. Ia datang kembali dengan rantang mainan dalam genggamannya. "Ini Alia bikin donat." Alia menunjukkan satu rantang mainan berisi donat mainan. "Wah, hebat Alia, bisa bikin donat secantik ini." Rega melungu, berpura-pura takjub dan seolah ia benar-benar melihat donat sungguhan ada di depan matanya. Alia tersenyum senang. Ia mengambil satu donat mainan, lalu ia berikan pada ayahnya. "Ini buat Papa." Seloroh Alia. Aldebaran menerimanya. Gadis kecil itu mengambil satu donat lagi, kemudian memberikannya pada Rega. "Yang ini buat Om Rega." Rega menerimanya dengan seulas senyum manis. "Terima kasih sayang." Rega berpura-pura menggigit donat itu lalu mengunyahnya. "Wah, enak banget donatnya." "Makasih sayang, Alia pintar membuat donat." Ia mengusap rambut anak itu dengan lembut. Alia tertawa. Di matanya, sikap Rega begitu lucu. Ia melirik ayahnya yang terdiam dengan donat mainan masih ada dalam genggamannya. "Kok Papa nggak makan donatnya? Papa nggak suka ya?" Alia mengerucutkan bibirnya. Rega tertawa kecil. "Kamu terlalu kaku. Begini saja nggak bisa." Saat anak bermain, dia bermain dengan seluruh imajinasinya. Cobalah masuk ke dalam imajinasinya. Anggap donat itu donat sungguhan. Berpura-puralah memakannya. Tatapannya menyasar pada Aldebaran yang membisu.
Aldebaran merasa dipermalukan. Siapa sebenarnya yang seorang ayah? Ia tak suka Rega bertingkah sok tahu mengajarinya. Jangan mengajariku. Kamu belum jadi ayah. Jangan ngesok. Aldebaran menatap Rega dengan tatapan tak suka. Namun pada akhirnya, ia menirukan tingkah Rega yang berpura-pura memakan donat itu dengan gerakan mengunyah. Alia tertawa melihatnya. Diandra hanya terpaku menyaksikan kedua laki-laki itu yang terlihat seperti tengah bertarung di medan laga. Om, kenapa Om Rega baru datang ke sini? Tanya Alia dengan nada manja. Om, ucapan Rega terdengar menggantung karena buru-buru disela Aldebaran. Om Rega gak bisa bebas datang ke sini sayang. Dia bukan papamu, makanya gak boleh sering-sering datang. Aldebaran mengulas senyum manis dan mengelus pipi Alia. Tapi Om Rega kan teman Alia, tukas Alia. Lagi-lagi Aldebaran merasa kalah dari Rega. Tentu ia tak mau mengatakan bahwa ia sudah kalah. Ia masih punya banyak kesempatan untuk memenangkan hati Diandra dan Alia. Om Rega suaranya bagus kan? Nyanyi dong buat Alia, nyanyi lagu anak-anak. Rega menanggapi permintaan Alia dengan senang hati. Ia menyanyikan lagu Bintang Kecil. Aldebaran tak mau kalah. Papa juga bisa nyanyi yang bagus. Alia menoleh ke arah Aldebaran. Coba papa nyanyi buat Alia. Alia tersenyum lebar. Aldebaran menyanyikan lagu Pelangi. Rega tertawa kecil mendengar suara fals Aldebaran. Diandra ikut tertawa kecil. Aldebaran menatap Rega datar. Fals amat. Nadanya jadi hancur. Memang segala sesuatu tergantung amal perbuatan. Rega terkekeh. Aldebaran bertambah kesal. Baru nyanyi segitu aja belagu. Rega tertawa cekikikan. Papa nyanyinya salah ya? Alia mengernyitkan dahi. Oh enggak sayang, papa kamu nyanyinya bagus. He is a great father. Rega mengulas senyum dengan mengacak rambut Alia asal. Akan sangat kekanakan jika ia memperburuk citra Aldebaran di mata anak itu. Ia kadang lupa ada Alia di tengah mereka. Sekesal-kesalnya ia pada mantan suami kekasihnya, ia akan tetap menjaga diri untuk tak lepas kontrol. Jangan memujiku, aku tahu apa yang ada di hatimu. Aldebaran tersenyum sinis. Wow, kamu tahu apa yang ada di hatiku. Baguslah, aku merasa tersanjung. Rega tersenyum miring. Melihat gelagat persaingan di antara keduanya, ia merasa tak nyaman jika Alia terperangkap di situasi sekarang. Bi, Diandra memanggil sang asisten. Ada apa bu? Tanya sang asisten yang tergopoh-gopoh melangkah mendekat ke arahnya. Alia diajak main dulu di gazebo taman ya. Sang asisten mengangguk pelan. Alia main sama Bibi dulu ya di taman. Ada yang ingin mama bicarakan sama Om Rega dan papa. Meski kecewa, Alia menurut. Setelah Alia dan Bibi berlalu dari hadapan mereka, Diandra menatap Rega dan Aldebaran bergantian. Tolong jangan buat keributan di rumah ini. Rega dan Aldebaran hanya terdiam. Oh iya, aku lupa belum membuatkan Rega jus. Aku buatkan dulu ya. Diandra tersenyum melirik kekasihnya. Rega membalas senyumnya. Baik sayang, terima kasih. Pret. Celetuk Aldebaran yang tak suka mendengar Rega memanggil Diandra dengan sebutan sayang. Diandra melangkah ke dapur untuk membuatkan jus. Kini dua laki-laki yang tengah bersaing memenangkan hati Diandra saling menatap dengan rasa tak suka. Saat ini kamu mungkin adalah kekasihnya, tapi kita nggak tahu gimana perasaan Diandra ke depan. Aldebaran tersenyum penuh arti diselingi nada mengejek yang meluncur dari bibirnya. Jangan terlalu yakin kamu bisa mendapatkan hati Diandra kembali. Kamu sudah berbuat kesalahan yang fatal, yang meski Diandra mau memaafkan, tapi belum tentu ia mau menerimamu lagi. Balasan Rega tak kalah pedas. Aku yakin di hatinya masih ada rasa cinta. Aku benar-benar serius ingin kembali padanya. Aku menyesali perbuatanku di masa lalu. Tatapan Aldebaran menghujam hingga ke ujung retina Rega. Rega menaikkan sebelah sudut bibirnya. Setelah apa yang kamu lakukan, kamu benar-benar gak tahu malu. Dulu kamu menyanyiakannya.
bersenang-senang di atas penderitaannya. Sekarang kamu ingin kembali padanya di saat hatinya sudah terisi oleh cinta yang lain. Suara blender memekarkan telinga seolah membenamkan adu argumen di antara keduanya. Setiap orang berhak atas kesempatan kedua. Lagi pula aku gak yakin Diandra benar-benar mencintaimu. Bisa jadi kamu hanyalah pelampiasannya. Dari hatinya yang terdalam, dia masih mengharapkanku. Kepongahan Aldebaran belum juga luntur. Rega kembali tersenyum miring. Wong nek orang ngerti isin ya koyo kiye. Pede temen. Aku ora arep mundur. Tidak semudah itu Ferguson. Ora segampang omonganmu. Bicara ngapa kalau Pak dosen ganteng pun keluar. Seperti tanduk fatamorgana yang seolah keluar dari kepalanya. Orang kalau gak tahu malu ya kayak gini. Pede amat. Aku gak akan mundur. Tidak semudah itu Ferguson. Gak segampang omonganmu. Aldebaran tertawa kecil. Hahaha, aku ora wedi. Kowe iki bocah wingi sore, ora usah macem-macem. Kakean pola. Posisiku luwih kuat. Aku bapak kandungi Alia. Diandra pasti lebih mementingkan kebahagiaan Alia. Aku gak takut, kamu ini bocah kemarin sore. Gak usah macam-macam, kebanyakan tingkah. Posisiku lebih kuat. Aku ayah kandungnya Alia. Rega menaikkan sebelah sudut bibirnya dan menatap mantan suami kekasihnya dengan 1000 kekesalan yang sudah menggerogoti dadanya. Kowe emang bapak kandungnya Alia, tapi aku bakalan usaha dari bapak sing apik nggo Alia. Aku bisa membahagiakan mereka. Insya Allah aku bakal setia. Ora koyo kowe, ono sing bening setitik langsung kepincut. Jelalatan, playboy, anggepe ganteng koyo Lee Min Ho. Ganteng ono oyo percuma nek ora bisa setia. Kesetiaan bojo diubah-ubah. Nyesel mbok, kamu emang ayah kandungnya Alia. Tapi aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk Alia. Insya Allah aku akan setia. Gak kayak kamu, ada yang bening sedikit langsung terpincut atau terpikat. Jelalatan, playboy. Disangkanya ganteng kayak Lee Min Ho. Ganteng juga percuma kalau gak bisa setia. Kesetiaan istri disia-sia. Menyesalkan? Yo, nyesel. Makanya aku njaluk maaf nih Diandra. Aku yakin hatinya masih ada perasaan untukku. Gak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa aku ayah kandung Alia. Aldebaran menegaskan kata-katanya. Sing arep ngubah kenyataan sopo. Yo kowe sateruse bapak kandungnya Alia. Tapi aja terlalu halu dadi wong. Kowe iki wis dadi mantani Diandra. Ora usah ngarep. Diandra bakal mikir kopang kaping nggo nerimo sampeyan maning. Wong wadon nek wis dilarani ora gampang dirogoh atine. Yang mau mengubah kenyataan siapa? Ya kamu seterusnya ayah kandungnya Alia. Tapi jangan terlalu halu jadi orang. Kamu ini udah jadi mantannya Diandra. Gak usah berharap. Diandra bakal mikir berkali-kali untuk menerima kamu lagi. Perempuan kalau udah disakiti gak gampang diambil hatinya. Aldebaran hendak membalas ucapan Rega. Tapi bibirnya tertahan kala ia menyadari Diandra berdiri mematung sembari memegang segelas jus. Entah sejak kapan, Rega pun akhirnya mengikuti kemana tatapan Aldebaran bermuara. Ia ikut kaget melihat Diandra menatapnya dan Aldebaran datar. Diandra tak habis pikir, pertengkaran antar dua cowok ganteng dengan bahasa ngapaknya justru jadi pertunjukan yang sedikit menghibur. Ia meletakkan segelas jus itu di hadapan Rega. Diminum dulu, Rey. Terima kasih sayangku. Rega tersenyum manis lalu segera meneguk jusnya. Berdebat dengan Aldebaran membuatnya haus. Dua laki-laki itu kembali tenang saat Diandra bergabung di tengah-tengah mereka. Hingga akhirnya, Diandra terpaksa menyuruh mereka pulang dengan alasan sekarang jam tidur siang untuk Alia. Tentu saja dua-duanya kecewa karena masih ingin melihat Diandra lebih lama. Namun Diandra tak nyaman dengan situasi saat ini. Rega dan Aldebaran sudah pulang. Diandra menemani putrinya untuk tidur siang. Setelah Alia terlelap, ia kembali ke kamarnya. Dering ponselnya mengagetkannya. Ada panggilan telepon dari Rega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Sebenarnya aku masih kangen. Aku juga berencana mengajak Alia jalan-jalan. Diandra menghembuskan nafas pelan. Maaf, aku terpaksa menyuruhmu pulang. Aku gak nyaman ada dua pria di rumahku dan mereka beradu mulut.
Beradu mulut, mengerikan sekali. Aku lebih suka adu mulut dengan mulutmu. Adu bibir tepatnya. Reiga, Diandra mendelik. Bercanda Di, maksudku kalau udah halal, boleh kan? Aku masih kangen. Nada bicara Rega terdengar manja. Tadi kan udah ketemu. Iya, tapi masih kangen. Hening. Kamu gak kangen sama aku? Pertanyaan Rega membuat Diandra terdiam sesaat. Kangen, Rey. Syukurlah, aku takut kamu kembali pada Aldebaran. Diandra mengernyit. Kenapa takut? Aku milikmu sekarang. Maksudku, iya, kamu milikku. Rega segera menyela perkataan Diandra. Hatinya senang bukan kepalang mendengar Diandra mengklaim dirinya sebagai milik Rega. Diandra kehabisan kata dan mendadak tak tahu harus membalas apa. I love you, Di. I love you too. Ya udah, aku mau lanjut nyetir lagi ya. Kalau aku sudah sampai rumah, aku hubungi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum melengkung di sudut bibir Diandra. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Satu pesan WhatsApp datang dari Aldebaran. Di, aku sebenarnya ingin mengatakan sejak tadi di rumahmu. Tapi berondong itu mengacaukannya. Aku ingin rujuk denganmu.